Jemaat yang terkasih, pengambilan gambar untuk kebutuhan ibadah digital streaming ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi yang telah ditetapkan pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini PGI dan Majelis Sinode GPIB. Selama masa pengambilan gambar, setiap individu yang bertugas dalam ibadah, pelayan firman, majelis jemaat sebagai petugas ibadah, pemain musik, pemandu lagu, serta kru yang bertugas, semua menggunakan pelindung diri berupa masker kesehatan dan melakukan pengambilan jarak atau social distancing satu sama lain. Masker hanya dilepas ketika pengambilan gambar dilakukan untuk menjaga kejelasan artikulasi ketika berbicara atau menyanyi selama ibadah. Kru di balik layar tetap menggunakan masker dan menjaga jarak selama bekerja. Gedung gereja tempat pengambilan gambar ibadah juga dilengkapi dengan wastafel untuk cuci tangan, hand sanitizer, dan dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Semua protokol kesehatan dilaksanakan secara konsisten selama kegiatan pengambilan gambar ibadah digital ini dan dilakukan untuk memasuki masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal di Kota Bandung. Terima kasih. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, Chandra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Selamat sore jemaat di rumah, biarlah sehat selalu dan kita akan segera memulai ibadah keluarga 22 Juli 2020. Sebelumnya kita satu doa bersama. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena sungguh kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi, memuji dari Kidung Jemaat 60, bait pertama dan ke-7, Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, Chandra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Allah Tuhan, Engkau sudah memimpin kami. Pada saat ini kami akan beribadah, Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Boleh jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita akan membaca Mazmur secara berbalasan, terambil dari Mazmur 112, ayatnya pertama sampai yang ketiga. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, Angkatan orang benar akan diberkati. harta dan kekayaan ada dalam rumahnya.
kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Mari kita merespon Mazmur berbalasan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 362, bait pertama dan ketiga. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Jemaat, dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, kita akan mempersiapkan diri dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang sore hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ferdinand Mamangkai, SSI. Persilahkan Pak. Umat Tuhan, untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Di dalam pembacaan Alkitab dan perenungannya, Tuhan memberkati, Tuhan tolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga berita firman kami dapat renungkan lalu kami dapat lakukan. Tuhan bersabda, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Umat Tuhan, sekarang mari kita berdiri dan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari pertama Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia
yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan, disilakan duduk kembali. Shalom Ibu Bapak Saudara, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Ibu Bapak Saudara, umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan kita 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6 yang oleh Departemen Penerbitan GPB memberikan tema yaitu siap menderita. Hal ini diangkat pada ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan untuk ibu bapak saudara. Demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat 1 ini ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, garis bawahi kata kamu pun. Artinya Rasul Petrus ketika berbicara tentang bagaimana orang dapat berhenti berbuat dosa, ia mengatakan bahwa barang siapa telah menderita penderitaan badani, maka ia telah berhenti berbuat dosa. Artinya bahwa untuk bisa berhenti berbuat dosa, maka mesti ada niat, ada keinginan yang kuat, disertai latihan badani untuk bisa lepas dari keinginan atau hawa nafsu semula. Hal itu perlu dikuatkan dan dilatih secara terus menerus, kontinu. Meski kadang harus merasakan derita karena melawan dorongan-dorongan yang ada dan selalu muncul dalam diri kita sendiri, maupun godaan yang datang dari luar. Ibu bapak saudara umat Tuhan, Rasul Petrus mengajak mereka untuk mempunyai pikiran yang terpusat pada Kristus, yaitu terpusat pada teladan Kristus dan berharap pada pertolongannya. Kristus juga pernah mengalami penderitaan badani dan menang atas semuanya itu. Karena itu ia akan mampu merasakan apa yang kita rasakan, dan ia akan menolong kita agar kita juga memperoleh kemenangan.
Ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menjadi orang percaya itu meneladani jalan Kristus melalui tindakan kasih-Nya, kepedulian terhadap orang-orang yang dipinggirkan, termasuk jalan salib yang ditempuhnya. Persoalannya, apakah kita mau? Sekali lagi saya mau katakan, persoalannya apakah kita mau meneladani jalan salibnya. Tuhan Yesus memberikan kebahagiaan kepada orang beriman dengan jalan yang tidak gampang, yaitu jalan salib dan kematian. Konsekuensinya para pengikut Yesus diharapkan bisa meneladaninya. Ibu bapak saudara umat Tuhan, umat percaya mestinya menyadari konsekuensi mengikut Yesus akan menanggung dengan ikhlas semua penderitaan yang dialami. Karena itu bagian dari iman. Menderita bagi kita merupakan kehormatan, kepantasan, kelayakan, karena telah menerima kebaikan terlebih dahulu dari Kristus. Firman Tuhan yang mau kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama, selama kita menjalani hidup dan kehidupan ini, maka penderitaan tidak akan berhenti mengejar, dirasakan oleh kita. Hidup dan kehidupan yang kita jalan ini sebuah perjuangan, tidak akan berhenti sampai kita mati. Penderitaan harus dikalahkan, persoalan harus dihadapi. Kita tidak boleh lari dari kenyataan hidup. Kita tidak boleh menyerah. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua, di dalam setiap penderitaan Allah selalu peduli. Dalam setiap penderitaan Allah punya rencana, punya rancangan indah. Amin. Dalam setiap penderitaan Allah hadir untuk menolong kita. Apa respon ibu bapak saudara? Di dalam Tuhan kita mengimani ada penderitaan. Pasti ada jalan keluarnya. Percayalah bahwa Tuhan selalu punya pelangi untuk setiap badai, punya jawaban untuk setiap pencobaan, dan hikmat di balik setiap peristiwa. Ibu bapak saudara, kita yakin bahwa Tuhan tidak sekali-kali melepaskan kita berjalan sendiri di tengah hutan belantara. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita menyeberangi sungai tanpa sampai. Kita pasti bisa menyeberangi ke seberang, yaitu yang dinamakan kebahagiaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, terpujilah
Kristus. Amin. Umat Tuhan di rumah merespon firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 436, bait pertama dan 2, lawanlah godaan dan kata-kata yang seterusnya. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Umat Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami akui di hadapan-Mu bahwa selaku pengikut Yesus Kristus, acap kali kami akan diperhadapkan menghadapi penderitaan. Akan tetapi biarlah sukacita, damai sejahtera ketika kami mengalami penderitaan itu. Karena kami mengingat firman Tuhan, ada rencana, ada karya yang indah Tuhan sediakan dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih pemberitaan dan perenungan firman Tuhan sudah kami lakukan. Tuhan, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami, terlebih dahulu kami mengaku akan salah dan dosa kami. Lalu Tuhan membukakan jalan, memberikan petunjuk atas seru doa dan permohonan kami. Tuhan, proses ibadah keluarga di rumah masing-masing lewat video streaming, biarlah seluruh jemaat GPB Sejahtera di kota Bandung, mereka boleh beribadah, nama Tuhan dipuji dan
dimuliakan. Tuhan, kami berdoa dan memohon, kami bersyukur untuk rangkaian kegiatan HUT Pelkat Persekutuan Kaum Bapak dan Pelkat Gerakan Pemuda, baik secara sinodal maupun di jemaat-jemaat GPB, kami dapat merayakan ibadah HUT-nya dan juga kami dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang bergumul, baik itu dalam rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan. Tuhan memberkati. Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera, kesabaran buat anak-anak kami, agar mereka tetap belajar dari rumah, sehingga mereka kelak ketika sekolah dibuka dengan semangat yang baru, mereka dapat kembali ke bangku sekolah sambil memperhatikan protokol kesehatan. Juga Tuhan memberkati, kalau Tuhan berkenan dan berkehendak, ketika proses adaptasi kebiasaan baru dengan memperhatikan protokol kesehatan, maka ibadah yang akan dilakukan di gedung gereja, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, sehingga kerinduan umat Tuhan untuk beribadah di gedung gereja dapat terlaksana. Juga khususnya buat GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung, ketika ibadah minggu dan ibadah keluarga dilakukan, maka jemaat dapat memperhatikan protokol kesehatan, mempergunakan masker, memakai alat ibadah sendiri, dan berjarak 1 meter. Persiapan wastafel untuk cuci tangan di muka gereja, Tuhan juga memberkati. Hand sanitizer juga Tuhan. Alat pengukur suhu dan termometer Tuhan berkati. Sehingga tidak ada lagi keraguan dari umat untuk beribadah di gedung gereja. Terima kasih ya Bapak, ini seru doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, sebagai tanda ucapan syukur, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 298, baitnya yang pertama dan ketiga, Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Jemaat di rumah, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setiamu yang senantiasa berlimpah di dalam hidup kami. Dari tangan-Mu lah persembahan yang kami berikan ini. Terimalah dan kuduskanlah, supaya menjadi berkat bagi pekerjaan, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, dimohon untuk tetap berdiri. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang sama-sama kita sudah mendengarnya. Kita akhiri ibadah keluarga ini dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 446, bait pertama dan 3. Setialah dan kata-kata yang seterusnya. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah, setialah, bertahanlah tetap sehingga kau menang. Setialah, selamatmu genap sesudah berperang. Meski bertambah mara bahaya, telah hampir habis susah payah. Setialah. Umat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan
serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya.